Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya kembali lagi bersama kita di Petani Milenial Arak. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu lahan. Nah, ini komoditasnya juga kita belum tahu. Nanti sebentar kita akan ketemu pemilik lahannya untuk menjelaskan komoditas apa yang selama ini sudah melakukan penanaman. Nah, untuk itu sebelum melanjut ke video berikutnya, silahkan tekan tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya. Kemudian komen di bawah kolom komentarnya dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ketika video ini dianggap sangat bermanfaat. Nah, untuk itu silahkan saksikan video ini, karena video ini kita langsung wawancara bersama dengan petani atau pemilik lahannya. Jadi dia akan menjelaskan seluk-beluknya dari awal hingga sekarang ini tanamannya seperti ini. Begitu? Oke, silahkan ikuti videonya. Halo, selamat pagi. Yuk, selamat pagi. Salam semangat, salam Semangat, petani milenial ya. Ya. Ya, ini beliau ini saya juga belum kenal namanya, tapi sempat terdengar beliau ini nama Pak Sipri atau bukan? Gaspar. Oh ya, Pak Gaspar. Ini Pak Gaspar. Pak Gaspar aslinya dari mana? Ya, dari Keva, Ya, dari. khususnya di Noemuti. Oh, Tapi di sementara kita ada kuliah di sini di Unimor, makanya kita tinggal di sini. Oh, beliau juga masih mahasiswa ya? Iya, masih mahasiswa. Masih mahasiswa, tapi giatnya juga membagi aktivitasnya di bidang pertanian juga. Nah, di sini minta maaf ya Pak Gaspar, kita minta waktu. Kebetulan kita melihat tanaman yang ada ini sangat pantas dan layak untuk kita publikasikan di channel kita Petani Milenial Arak. Jadi kita ingin tanya terkait komoditas apa yang sementara Pak Gaspar tanam di musim hujan ini. Dan untuk itu Pak Gaspar, saya langsung tanya Pak Gaspar. Nah, ini komoditas apa yang sementara Pak Gaspar tanam? Untuk sementara yang kita budidaya ini tanaman buncis. Oh, tanaman Tanaman buncis. Dan ini kita tanam ini sudah buncis sementara sudah berumur 1 bulan 2 minggu. Oh ya, Dan 1 bulan 2 dua minggu. Tapi kelihatan 1-2 bulan, baru 1-2 bulan 2 minggu ya. Sudah berbunga dan bahkan sudah ada yang berbuah juga. Iya, karena buncis ini dia umur pendek. Dia tidak sama dengan tanaman yang lain. Dia panennya di 1 bulan. Ada buncis yang panennya di 1 bulan 10 hari. Tetapi ini mungkin pengaruh hujan atau pengaruh sehingga dia baru berbunga. Oh ya. Tapi ini sekitar 1 minggu lagi sudah bisa dipanen. Oh ya, baik. Tapi kenapa ya Pak Gaspar pada saat musim hujan biasanya banyak kalangan petani itu yang tidak mau menanam tanaman seperti buncis karena takutnya bunganya itu rontok. Nah, ini kira-kira kenapa ya alasan yang mendasar, alasan yang buat Pak Gaspar itu, oh saya tidak takut untuk memilih tanaman buncis meskipun saya tanam di musim hujan. Nah, kira-kira obat apa atau pestisida apa, bahan organik apa yang Pak Gaspar gunakan untuk membudidayakan tanaman buncis ini? Ya, yang buat saya tertarik untuk kemudian budidaya buncis di musim hujan karena saya sudah ketemu dengan beberapa petani sayur maupun yang sudah dibilang senior dalam budidaya buncis ini. Nah, yang buat saya tertarik itu karena yang pertama saya wawancara dengan mereka, yang pertama mereka takut soal keguguran, yang pertama bunga, yang kedua hama penyakit,
itu bilang katanya rawan sekali. Makanya kemudian saya mengambil sikap, saya bilang kita mencoba dengan obat-obat organik yang kita miliki yang sementara kita jual. Nah, Berarti selama ini yang komoditas yang Pak Gaspar tanam khususnya di tanaman buncis juga selain tanaman komoditas yang lain, Pak Gaspar juga gunakan bahannya bukan bahan kimia ya? iya, tanaman ini kita semua gunakan bahan-bahan organik. Oh. Dia mulai dari pupuk dasarnya kita pakai pupuk kandang. Kemudian untuk subur itu kita pakai Risomax, itu pupuk hayati. Kemudian sampai pada saat tumbuh ada penyakit yang serang, tetapi itu kita berantas dengan obat Primagard itu untuk berantas penyakit. Kemudian dia tumbuh, untuk merangsang bunga ini kita pakai Primagreen. Primagreen itu kita pakai di umur 21 HST. 21 HST sampai sekarang untuk Primagreen ini kita sudah aplikasikan 3 kali. Oh ya baik. Jadi selama ini Pak Gaspar, ternyata saya pikir karena suburnya ini Pak Gaspar gunakan pupuk kimia tapi gunakan pupuk organik. Baik Pak Gaspar, ini kira-kira bunga yang begitu banyak ini Pak Gaspar untuk pengaplikasiannya sejauh ini sudah berapa kali untuk tanaman buncis? Ya, jadi untuk pengaplikasian untuk perangsang bunga kita sudah aplikasikan sudah 3 kali. Oh, ya, sudah 3 kali. Jadi untuk pengaplikasiannya ini sudah 3 kali. Mungkin Pak Gaspar minta maaf saya tanya soal kira-kira pada umur berapa kita harus mengaplikasikan pupuk organik itu? Ya, jadi baik. Jadi dia mulai dari pada saat tanam, itu mulai dari perendaman. Perendaman habis tanam 1 minggu dia tumbuh, tanam 1 minggu tumbuh, kita semprot yang namanya Risomax itu untuk perangsang tumbuh. Nah, setelah hari ke-14 semprot lagi Risomax. Dan hari ke-21 itu kita semprot Primagreen untuk mulai merangsang dia punya bunga. Walaupun dia masih kecil tapi kita mulai semprot supaya kemudian dia bisa mulai merangsang sehingga bunganya kalau bisa dia masih pendek itu dia sudah bisa berbunga. Kemudian 21 naik ke 28 dan 35 HST itu kita semprot Primagreen. Dan untuk hama punya itu baru semprot 1 kali. Jadi selama Pak Gaspar gunakan pupuk PGPR yang punya jenis-jenis namanya berbeda, penggunaannya juga berbeda. Setelah umur sekian sudah 1 bulan lebih ini, untuk penyerangan hama dengan penyakitnya juga kurang ya ketika menggunakan pupuk organik PGPR. Ya, karena dia hama sebelum masuk kita sudah aplikasikan, yaitu untuk kita yang namanya supaya kita bisa jaga-jaga supaya hama jangan, karena pupuk hayati ini adalah dia ini bakteri. Jadi supaya dia bisa kuasai memang tanaman sehingga hama tidak masuk. Kemudian penyakit juga begitu. Jadi ternyata untuk penggunaan PGPR ini juga dia harus sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi untuk mulai dari perendaman benih, kemudian untuk merangsang pertumbuhan, bahkan masuk pada fase pembungaan juga dia penggunaan PGPR-nya itu berbeda-beda ya. Iya. Berarti selama ini Pak Gaspar ini mau dibilang sudah cinta pupuk PGPR ini. Ya, karena sejauh ini yang kita lihat di masyarakat, mereka hanya memiliki pupuk kimia. Karena pupuk organik ini saya wawancara dengan beberapa petani, mereka mau menggunakan, tetapi menurut mereka bahwa untuk pertumbuhan dan pembungaannya lama. Makanya kemudian biar saya mengambil sikap, saya membuat contoh sebelum saya terjun ke masyarakat. Berarti ini mau dibilang praktiknya sudah kita lihat juga ya. Ternyata untuk
PGPR ini fungsinya itu memang cukup bagus juga ya untuk bahan-bahan yang sudah dibuat itu merangsang pertumbuhan, kemudian pembungaan atau masuk pada fase regeneratifnya itu ternyata PGPR itu mampu untuk bisa memberi yang terbaik ya, bisa memberi yang terbaik untuk pada tanaman yang ada. Untuk itu Pak Gaspar, saya minta maaf juga tanya lagi terkait apakah untuk PGPR ini hanya untuk tanaman buncis saja ataukah bisa berfungsi untuk tanaman komoditas yang lain, untuk tanaman hortikultura ya? Ya, jadi baik. PGPR ini dia dapat fungsi, dia gunakan untuk semua jenis tanaman. Semua jenis tanaman. Ya, apa baik untuk sayur-sayuran, mau untuk sayur ya seperti padi, jagung, bahkan sirih juga kita sudah pernah buat. Kemudian itu dia masih pendek, itu dia sudah bisa berbuah. Sudah bisa berbuah. Untuk terlepas dari tanaman yang lain, untuk sirih juga bisa. Ya, sirih juga bisa. Berarti untuk PGPR ini kira-kira hanya Pak Gaspar yang merasakan untuk dia punya efek dari efek pada tanaman ya khususnya. Apakah hanya untuk Pak Gaspar saja atau PGPR yang Pak Gaspar gunakan ini sejauh ini di kalangan masyarakat yang lain juga sudah mereka gunakan? Ya, kalau untuk yang obat PGPR pupuk hayati ini sejauh ini di masyarakat sebagian besar sudah gunakan. Tetapi untuk tidak menutup kemungkinan saya juga mencoba artinya untuk membuat sebagai contoh. Jadi ternyata Pak Gaspar sudah membuat contoh praktiknya untuk ketika terjun ke lapangan atau masyarakat tidak menjadi satu hambatan lagi atau tidak takut ya, tidak takut untuk menyampaikan bahwa PGPR itu ternyata punya khasiatnya untuk tanamannya itu memang sangat baik ya. Baik, terima kasih Pak Gaspar. Nah untuk itu ini ya teman-teman semua, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Gaspar terkait dibalik kesuburan dan bahkan bunga yang banyak untuk tanaman buncis ini, ternyata rahasianya beliau sudah jelaskan ya. Jadi saya pikir untuk teman-teman kita semua dan menjadi satu motivasi besar lagi, Pak Gaspar ini juga masih mahasiswa, tetapi beliau ini untuk pembagian waktunya memang cukup lumayan baik ya, untuk manajemen waktunya sangat baik karena aktivitas mahasiswa di bagian akademik sebagai mahasiswa itu ternyata waktunya itu sangat padat, mau kerja tugas atau mau ikut kuliah, pokoknya aktivitasnya sangat banyak. Tetapi beliau ini masih berusaha untuk bekerja di salah satu bidang, yaitu bidang pertanian. Nah untuk itu saya pikir ini menjadi motivasi besar untuk semua kita kalangan kaum milenial untuk bisa meneladani. Tetapi kita juga di sini, saya tadi sudah sempat lupa ya Pak Gaspar, minta maaf saya tanya lagi, saya sempat lupa. Apakah lahan untuk tanaman buncis di sini apakah Pak Gaspar sendiri atau mungkin masih ada teman-teman yang lain? Ya, untuk olah lahan ini mulai dari awal pengolahan sampai sekarang ini saya dengan teman. Itu teman saya juga sudah wisuda yang baru-baru ini. Sudah wisuda. Ya, namanya wisuda. Siapa? Dia namanya John Tape. Dia sudah wisuda, tetapi dia memilih tidak pulang ke kampungnya. Dia memilih masih bertahan di sini untuk bertani. Ya baik. Sehingga dia mengambil pengalaman di sini, kemudian kembali ke kampung untuk terapkan di masyarakat. Jadi Pak John Tape ya? Ya. Beliau sarjana apa? Dia sarjana pertanian. Sarjana pertanian, sudah wisuda juga tapi belum memilih untuk kembali ke rumah. Nah ini hal yang luar biasa juga. Kalau untuk kaum mahasiswa yang lain, kalau sudah sarjana pasti
memilih untuk kembali ke rumah. Tapi ternyata beliau ini menjadi tokoh teladan juga untuk kita. Jadi Pak Gaspar, saya juga sekali lagi minta maaf untuk Pak Gaspar, dan Pak John, sampaikan salam saya untuk beliau. Saya juga sekali lagi saya minta maaf karena sudah menyita waktu aktivitasnya di lahan. Tapi terima kasih ya Pak John, Pak John bersama Pak Gaspar sudah mengizinkan saya di sini untuk kita mengambil konten di sini, karena memang ini layak dan pantas untuk kita jadikan sebagai konten. Sebagai seorang mahasiswa tapi masih berusaha untuk bekerja di bidang pertanian khususnya. Nah, kemudian Pak John juga yang sudah wisuda tapi tidak memilih untuk kembali ke rumah, memilih untuk menimba lagi pengalaman-pengalaman yang ada di BTN sini. Nah, untuk itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan semangat ya Pak Gaspar, semangat untuk kinerjanya ini.